Ya, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Uh, Mohon maaf jika dalam video ini ada suara-suara yang sangat mengganggu karena memang sekarang di lingkungan sekitar saya sementara ramai. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang sebenarnya sering dianggap tidak penting di antara orang-orang Kristen, tetapi bagi saya ini merupakan hal yang begitu penting karena ini berkaitan dengan otoritas daripada kitab suci, daripada Alkitab sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah manusia di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Kejadian pasal 2 ayat 7, ayat 21 dan ayat 22 itu adalah manusia yang berbeda? Atau dapat dikatakanlah apakah manusia yang ada dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 ini adalah manusia yang tidak sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya akan ada dua tipe orang. Tipe orang yang pertama yaitu mereka yang hanya menganggap Alkitab ini sebagai bahan atau objek penelitian. Mereka hanya menganggap bahwa Alkitab adalah buku atau catatan yang sangat berguna bagi orang-orang Kristen. Tetapi mereka tidak menganggap Alkitab adalah firman Allah. Tentunya saya bukan tipe orang seperti ini. Biasanya orang-orang seperti ini adalah pendeta-pendeta atau teolog-teolog atau orang-orang liberal. Mereka menganut teologi liberal. Mereka tidak mengakui otoritas kitab suci sebagai firman Allah. Nah, saya adalah tipe orang yang menganggap dengan sungguh-sungguh bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis. Alkitab adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, di mana lewat para penulis Alkitab, Roh Kudus berkarya. Tuhan mewahyukan segala sesuatu yang perlu kita sebagai manusia ketahui di dalam Alkitab. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Benar-benar adalah firman Allah. Jadi saya tipe orang yang kedua yang menganggap Alkitab adalah firman Allah. Nah, ada seseorang yang namanya Agus Miradi. Sepertinya dia menganut teologi liberal. Tentunya kita dapat mengkategorikan dia dalam tipe orang yang pertama ini. Dalam bukunya Siapakah Manusia Pertama Itu, dia membicarakan tentang manusia di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Dia mengatakan bahwa manusia di dalam Kejadian pasal 1 dan dalam Kejadian pasal 2 itu adalah manusia yang berbeda. Karena di dalam Kejadian pasal 1, manusia laki-laki dan perempuan diciptakan sekaligus. Mari kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, sedangkan di dalam Kejadian pasal 2, laki-laki dibentuk dari tanah, dihembuskan nafas ke dalam hidungnya. Setelah itu perempuan dibentuk dari tulang rusuk laki-laki. Kejadian pasal 2 ayat 7, 21 dan 22. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi laki-laki dan perempuan di dalam Kejadian pasal 2 ini tidak diciptakan secara segera dan secara bersamaan. Selanjutnya juga Agus Miradi ini mengatakan di dalam Kejadian pasal 1 manusia itu tidak ada nama. Tetapi di dalam Kejadian pasal 2 manusia diberi nama yakni Adam dan Hawa. Jadi kesimpulannya adalah manusia dalam Kejadian pasal 1 itu adalah manusia purba. Dia mengatakan demikian. Kejadian pasal 1 itu Tuhan menciptakan sepasang manusia purba. Dan di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Walaupun demikian, walaupun memang teori daripada Agus Miradi ini sangat-sangat menarik, tetapi ini tetap salah. Tanggapan saya untuk teori daripada Agus Miradi ini, pertama,
yaitu kalau memang betul Adam bukanlah manusia pertama, persoalannya adalah Alkitab sendiri mengatakan secara eksplisit bahwa Adam adalah manusia pertama. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kita melihat Alkitab sendiri berbicara bahwa Adam adalah manusia pertama. Juga memang adalah tidak benar kalau dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 itu manusia tidak diberi nama, dan di dalam Kejadian pasal 2 itu manusia diberi nama. Yang benar adalah di dalam Kejadian pasal 1 dan di dalam Kejadian pasal 2 manusia tidak diberi nama sama sekali. Juga tidak muncul nama daripada Adam dan Hawa. Nama Hawa muncul pertama kali dalam pasal 3 ayat 20. Sedangkan nama Adam nanti muncul pertama kali itu di dalam pasal 4 ayat 25. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian pasal 4 ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Jadi memang Agus Mirani ini kayaknya mengada-ada dan tidak membaca baik-baik ya tentang kisah manusia di dalam kitab Kejadian. Yang terakhir, kalau dikatakan ada perbedaan cerita penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 dan di dalam Kejadian pasal 2, itu tidak berarti bahwa di dalam Kejadian pasal 1 itu manusia yang berbeda, di dalam Kejadian pasal 2 manusia yang berbeda. Kita ketika membaca Alkitab, kita tidak boleh menarik kesimpulan daripada pemikiran-pemikiran atau gaya penulisan seperti kita sekarang ini. Itu adalah gaya penulisan daripada orang-orang Ibrani. Itu adalah cara berpikir dan gaya tulis orang Ibrani. Yakni orang-orang Ibrani kalau menulis sesuatu, mereka akan menulis mulai dari hal-hal yang bersifat umum atau kesimpulan, lalu mereka akan menulis detailnya, penjelasannya. Ini terbalik ya dengan kita orang-orang Indonesia yang menulis dulu detail, menulis dulu penjelasan demi penjelasan, lalu kita memberi kesimpulan di bagian akhir. Tetapi tidak dengan orang Ibrani. Orang Ibrani menulis bagian kesimpulan dulu, lalu mereka menulis bagian penjelasan dan detail-detailnya. Misalnya begini ya, kalau saya menceritakan bahwa saya sakit, kita pasti akan bercerita begini. Hari Senin saya ke Tomohon, hari Selasa saya ke Tondano, hari Rabu saya ke Langowan, hari Kamis saya ke Mitra, dan seterusnya. Lalu hari Minggu saya jatuh sakit. Nah, itu kalau kita menulis orang Indonesia seperti itu. Tetapi kalau orang Ibrani menulis tidak. Mereka akan menulis saya jatuh sakit, titik. Lalu mereka akan mulai bercerita. Hari Senin saya ke Tomohon, hari Selasa saya ke Manado, hari Rabu saya ke Langowan, lalu hari Kamis saya ke Mitra. Begitu cara penulisan daripada orang-orang Ibrani. Ini cara berpikir semacam ini nampak dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yang adalah kesimpulannya setelah itu baru disusul dengan cerita penciptaan per hari. Demikian juga dengan penciptaan manusia, di mana dalam kitab Kejadian pasal 1 itu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan segera dan sekaligus menuju pada kesimpulan. Tetapi bagaimana proses penciptaan itu nanti dijelaskan di dalam pasal 2, yakni manusia laki-laki dibentuk dari debu tanah dan manusia dibentuk dari tulang rusuk laki-laki. Jadi manusia tetap sama, hanya cara penceritaannya yang berbeda. Orang Ibrani menulis dulu bagian kesimpulan dalam Kejadian pasal 1, lalu penjelasan dan detail di dalam Kejadian pasal 2. Jadi teori daripada Agus Miradi ini salah total, dan ini juga membuktikan bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa ya.
tentunya. Jadi ini mematahkan teori-teori yang mengatakan bahwa manusia pertama bukan Adam dan Hawa tetapi manusia purba. Semua dipatahkan dengan penjelasan ini. Ya, mungkin hanya ini yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Kiranya dapat memberkati kita semua dalam memberi pertanggungjawaban atas pertanyaan yang menyerang kitab suci kita, yang menyerang firman Allah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.